Halo, selamat pagi. Kembali Ibu ucapkan kepada Ananda semua kelas 10. Pagi ini kita akan memulai kembali pertemuan daring kita yang ke-9. Walaupun di slide ini kamu lihat kita pertemuan ke-8 dan ke-9 berhubung karena minggu yang lalu Ibu hanya menyampaikan materi tapi tidak ada penjelasan. Maka pagi ini Ibu akan memberikan penjelasan sekaligus juga penugasan. Baik, kita akan memulai teori atom, mekanika kuantum, dan bilangan kuantum. Jadi ini adalah merupakan kelanjutan dari teori-teori atom yang sebelumnya yang sudah Ananda pelajari, yaitu mulai dari Democritus, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan yang terakhir inilah dia teori mekanika kuantum atau sering juga kita sebut dengan teori atom modern. Jadi kita mulai, yang pertama adalah tentang teori atom mekanika kuantum. Ilmuwan-ilmuwan yang mendukung tentang teori ini ada 4 orang. Yang pertama adalah Max Planck yang menyatakan bahwa atom suatu zat hanya dapat menyerap dan memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut dengan kuanta. Kemudian muncul Louis de Broglie menyatakan materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang. Jadi di sini ada istilah nanti dualisme elektron atau dualisme materi. Yang pertama sebagai partikel dan yang kedua sebagai gelombang. Kemudian muncul Heisenberg yang menyatakan bahwa akibat dualisme materi ini atau dualisme elektron itu, ya, maka letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak. Lalu yang berikutnya muncul teori dari Schrödinger atau nama lengkapnya adalah Erwin Schrödinger yang berasal dari Austria yang menyatakan bahwa persamaan gelombang yang digunakan untuk mendeskripsikan keberadaan elektron dalam atom dikenal dengan bilangan kuantum. Jadi, Schrödinger menyatakan bahwa elektron-elektron dalam atom mengelilingi inti pada tingkat energi tertentu. Suatu kulit terdiri atas suatu kumpulan dari satu orbital atau lebih. Jadi orbital adalah daerah dengan peluang terbesar untuk menemukan adanya elektron. Jadi artinya di sini bahwa lintasan elektron bukan berbentuk garis, tapi berupa sebuah ruang. Elektron boleh jadi ditemukan dalam ruang itu, dan ruang itulah yang disebut dengan orbital. Maka kita akan membahas sebentar mengenai orbital. Jadi orbital, seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan, yaitu daerah atau ruang di sekitar inti atom yang mempunyai peluang terbesar atau kebolehjadian untuk menemukan elektron. Bentuk-bentuk orbital ini ada bentuk orbital 1s seperti tampak pada gambar, kemudian 2s, lalu muncul lagi orbital P yang terdiri dari 3 jenis, Px, Py, dan Pz. Kemudian ada lagi orbital D yang terdiri dari 5 jenis. Kamu perhatikan gambarnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk dengan materi bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum tadi adalah bilangan yang menyatakan kebolehjadian suatu elektron yang terdiri atas 4 jenis, yaitu bilangan kuantum utama yang kita simbolkan dengan N, azimut yang kita simbolkan dengan L, magnetik dengan M, dan spin dengan S. Kita mulai dari yang pertama, bilangan kuantum utama, yaitu menentukan besarnya tingkat energi suatu elektron yang mencirikan ukuran orbital yang dinyatakan dengan kulit. Berarti bisa kita artikan bahwa bilangan kuantum utama ini adalah menunjukkan kulit, ya. Nah, kulit-kulit seperti yang kita tahu, kita mulai dari abjad kulit K, di mana kulit K kemarin kita beri nomor 1, kulit L nomor 2, kulit M nomor 3, dan seterusnya. Jadi sama saja dengan bilangan kuantum utama. Jadi kulit K diberi nomor 1, kulit L nomor 2, kulit M nomor 3, begitu seterusnya, ya. Selanjutnya bilangan kuantum azimut yang kita simbolkan dengan L, yaitu menyatakan subtingkat energi atau subkulit yang menunjukkan bentuk orbital. Jadi azimut itu menunjukkan subkulit. Harganya, ya, mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya, di mana kalau dia subkulit S diberi nilai 0. L-nya, ya. Subkulit P diberi nilai 1, subkulit D 2, begitu seterusnya. Jadi subkulit ini adalah S, P, D, F, dan seterusnya. Sebenarnya ini singkatan dari sub, principal, diffuse, dan fundamental, ya.
Oke, kita lanjutkan dengan bilangan kuantum magnetik. Jadi bilangan kuantum magnetik itu menentukan arah orientasi di dalam ruang relatif yang terhadap orbital lain. Jadi sebenarnya magnetik ini menunjukkan orbital atau ruang, atau boleh juga kita sebut dengan kamar-kamar elektron. Nah, tadi subkulit S sudah kita pahami bahwa mempunyai nilai L atau azimut 0. Jumlah orbital 1, dari mana datangnya? Dari rumusan ini. 2L tambah 1, berarti 2 kali 0 tambah 1, maka jumlah orbitalnya 1. Dan digambarkan dengan, dan dituliskan dengan harga M sama dengan 0, dan kalau kita gambarkan, maka kita bikin saja satu ruang. Nah, inilah yang 0 itu. Kemudian untuk P, azimutnya 1. Jumlah orbitalnya 3, datangnya dari 2 kali 1 tambah 1, 3. Maka M-nya dinyatakan dengan minus 1, 0, positif 1. Atau bisa dikatakan nilai M ini sebenarnya nilai yang datangnya dari minus L ya sampai dengan positif L untuk azimut ya. Jadi kalau dia L-nya 1 berarti M-nya minus 1 sampai dengan positif 1. Nah, kalau kita gambarkan, nah ini kita gambarkan ada berapa kamar untuk P? 3 ya. Berarti kita gambarkan dari sini, inilah minus 1, 0, dan inilah positif 1. Nah, kemudian D. Nah, D juga ya, L-nya 2. Maka jumlah orbitalnya 5. Berarti 2 kali 2 tambah 1, 5. Dan ini kita gambarkan juga seperti ini ya. Ada 5 kamar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Inilah dia minus 2 ya. Minus 1, 0, positif 1, oke. Kemudian ini positif 2 ya. Karena L-nya 2, maka M-nya minus 2 sampai dengan positif 2. Nah, begitu juga untuk F sama dengan 3. Berarti dari minus 3 sampai dengan positif 3 dengan jumlah orbitalnya sama dengan 7. Baik, kita lanjutkan untuk bilangan kuantum spin ya. Nah, bilangan kuantum spin ini hanya menyatakan rotasi atau arah yang nilainya kalau tidak positif setengah, negatif setengah, yang dinyatakan dengan tanda spin atas dan spin ke bawah. Bilangan kuantum spin tidak berhubungan secara langsung dengan 3 bilangan kuantum lainnya. Jadi, dia hanya menyatakan arah rotasinya saja. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Kalau minggu yang lalu ini berdasarkan kulit, nah sekarang berdasarkan orbital. Nah, apa-apa saja aturan dalam menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan orbital, maka ada 3. Yang pertama aturan Aufbau, larangan Pauli, dan aturan kita pelajari satu persatu. Yang pertama aturan Aufbau, yang berbunyi bahwa elektron mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Tingkat energi lebih rendah itu dimulai dari sini, 1S, kemudian 2S, 2P, 3S. Jadi penulisannya nanti 1S, 2S ya. Kemudian setelah 2S, 2P ya. Kemudian 3S, begitu seterusnya ya. Nah, berapa jumlah elektron pada subkulit S? Nah, di sini 2 jumlah maksimumnya. Yang 2S pun demikian karena masih sama-sama S. Sementara di 2P berapa jumlah maksimumnya? 6. Kenapa 6? Karena tadi kan kamarnya ada 3 atau ruangnya kan 3. Nah, satu ruang terisi maksimum 2 elektron. Jadi kalau yang ini kita isikan 1, 1, 1. Penulisannya juga harus seperti ini ya. 1-1 dulu baru berpasangan. Nah, jumlahnya ada berapa? Ada 6. Nah, kalau yang ini, ya karena kamarnya cuma 1, ya berarti jumlahnya maksimum hanya ada 2. Nah, bagaimana dengan yang D? Nah, yang D ini kamarnya ada berapa? 5, berarti jumlah maksimumnya 10. Kalau F berapa? Ya, karena kamarnya 7, maka jumlah maksimumnya adalah 14. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi kalau kamu lihat, ini dia orbitalnya 1S, 2S, 2P, 3S, baru naik ke atas, 3P, baru 4S. Nah, kalau kamu lihat, 4S lebih rendah tingkat energinya daripada 3D. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan larangan Pauli. Menyatakan bahwa di dalam satu atom tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi kalau kamu perhatikan, utamanya sama, azimutnya sama, tapi ininya berbeda, spinnya. Satu positif, satu negatif setengah. Ya. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan, kalau misalnya nanti semuanya sama, ya, semuanya sama,
Oke, kalau semuanya nanti sama, berarti pasti ada nanti yang membedakannya, ya. Ada yang nanti membedakannya, yaitu bisa saja azimutnya, bisa saja magnetiknya, ataupun yang lainnya. Ya. Selanjutnya, ya, untuk aturan Hahn, pada orbital yang memiliki tingkat energi yang sama, pengisian elektron dalam orbita dilakukan dengan spin sejajar terlebih dahulu baru setengah penuh. Nah, ini misalnya ya, ada dia untuk nomor atom oksigen 8, ya, dengan konfigurasi orbitalnya seperti ini. Nah, diagram orbitalnya kalau kita gambarkan sudah benar, ini juga sudah menunjukkan benar, ini juga sudah menunjukkan benar. Artinya gini, untuk 2P4 ini jangan kamu bikin, karena ini kan ada 3 kamarnya, 1, 2, maka kamu tuliskan 1, 2, baru 3, 4. Salah, ya. Bukan seperti ini maksudnya. Jadi maksudnya ini satu-satu dulu, baru berpasangan. Ya. Selanjutnya kita masuk kepada contoh-contoh penulisan konfigurasi. Nah, perhatikan atom helium dengan nomor atom 2 konfigurasinya seperti ini. Ini 4 berelium konfigurasi seperti ini, begitu seterusnya. Baru di sini ada penyingkatan dengan gas mulia. Ini gas mulia ya, golongan 8A, helium, neon, argon, krypton, xenon. Kamu bisa perhatikan sistem periode unsur. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa catatan tentang konfigurasi elektron. Ada dua cara penulisan konfigurasi elektron untuk skandium. Misalnya ya, untuk nomor atom 21. Yang pertama kita tuliskan berdasarkan urutan tingkat energi. Jadi kalau urutan tingkat energi seperti inilah dia. Di sini 4s2 baru 3d1. Dan ini digunakan saat menentukan bilangan kuantum dan elektron terakhir. Nah, ada cara kedua yaitu sub-sub kulit yang sama dikumpulkan. Jadi maksudnya ini 3D dipindahkan, 4s dipindahkan ke sini karena sama-sama ini 3D. Boleh juga. Tapi untuk menentukan bilangan kuantum dan elektron terakhir harus dengan cara pertama. Baru selanjutnya menyingkat penulisan konfigurasi elektron dengan menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Nah, neon gas mulia golongan 8A. Konfigurasi elektronnya seperti ini. Lalu muncul natrium dengan nomor atom 11. Maka yang 10 ini bisa kita singkat seperti ini. Nah, tulis saja ini neon, baru sisanya 3s1. Nah, inilah dia. Kemudian argon juga 18 sampai sini. Baru muncul 21. Lebihnya kan 3. Berarti kita tulis sampai di sini, sisanya adalah 3D1, 4S2. Nah, itulah penyingkatan yang Ibu bilang tadi kan. Baru selanjutnya kestabilan subkulit D yang terisi penuh dan setengah penuh. Nah, di sini ada 24Cr dan 29Cu. Seperti inilah dia untuk penulisan konfigurasinya. Ternyata D ini akan lebih stabil apabila ditulis seperti ini, 3D5 dan 3D10. Karena D itu kalau penuhnya adalah 10. Sementara kalau setengah penuhnya adalah 5, maka akan lebih stabil apabila dia setengah penuh ataupun penuh. Dan selanjutnya konfigurasi elektron ion. Nah, kamu perhatikan Cl dengan nomor atom 17. Kemudian Cl min, berarti kalau min menangkap elektron, jadi jumlah elektronnya 18. Yang tadinya dia berakhir di 3s2, 3p5, maka berakhir di 3p6. Lalu untuk ion positif, nah besi 26 seperti ini dia. Lalu muncul Fe2+, Fe3+, berarti dia berubah menjadi 24 dan 23. Maka ini habis, tinggal 3D6. Kalau yang ini tinggal 3D5. Selanjutnya ada elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Elektron yang dapat digunakan untuk pembentukan ikatan kimia, dan ini akan kita pelajari di dalam sistem periodik unsur untuk materi berikutnya. Oke lah anak-anak Ibu semuanya, sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kamu pahami. Kalau kamu belum mengerti, silahkan kamu bertanya di WA ataupun di GC. Dan penugasan Ibu buat di Google Classroom. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, tetap sehat dan semangat. Selamat pagi.